Halo, selamat datang di Menjahit bersama saya. Hari ini saya mempunyai video tutorial yang mungkin sangat berguna untuk situasi sekarang. Saya mempunyai tutorial cara membuat masker mulut ini, tapi kali ini masker mulutnya hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi di sini kalian bisa memilih motif apapun yang anak-anak kalian sukai. Dan ini berfungsi sebagai pelindung kalau anak-anak kan biasanya sering memasukkan barang ke mulutnya atau memegang muka atau mulut setelah memegang barang lain. Jadi ini diperuntukkan sebagai pelindung. Walaupun ini sebenarnya tidak melindungi dari virus-virus atau sepenuhnya seperti virus corona, mungkin ini hanya sebagai pelindung dari bakteri. Jadi di sini juga saya mempunyai ikatan dengan karet yang gunanya supaya masker ini ketat di mulut sehingga tidak longgar dan lebih berfungsi secara maksimal. Jadi kalian harus cek juga kalau sudah kalian buat. Jadi di sini saya tunjukkan dulu hasil akhirnya. Jadi saya menggunakan karet di kedua sisinya, seperti yang saya bilang tadi, pastikan ini tidak longgar karena kalau tidak nanti fungsinya jadi tidak maksimal. Dan di sini juga motifnya kalian bisa variasikan sesuai dengan keinginan anak-anak. Saya menggunakan di sini material kain di bagian luar dan bagian dalamnya saya mempunyai pelapis lagi atau seperti jadi di sini saya mempunyai bahan-bahan yang akan saya butuhkan. Sini ada karet yang nanti akan saya gunakan untuk menyambungkan ke telinga. Jadi ada jarum pentul juga di sini. Dan di sini ada gunting, ada material kainnya. Jadi ini untuk bagian luar yang sudah saya potong sesuai dengan pola. Jadi seperti ini dengan motif burung hantu warna pink. Dan ini juga kalian harus pastikan bahwa dia ini tidak tembus pandang. Karena kalau tembus pandang itu berarti dia serat-serat jahitannya itu tidak rapat dan lebih berpotensi untuk bakteri itu masuk ke mulut anak kalian. Jadi pastikan kalau kalian pegang seperti ini tidak tembus pandang. Lebih baik lagi kalau kalian coba di air dan itu tidak gampang tertembus air. Jadi fungsinya itu untuk menangkal bakteri lebih maksimal. Jadi seperti di sini kalau kalian lihat ini pola jahitannya sangatlah rapat. Berarti ini sangat maksimal untuk menjaga mulut anak-anak kalian. Dan di sini juga ada yang kedua yang sudah saya gunting juga sesuai pola. Jadi kita membutuhkan 4 dari material ini. Material yang berwarna ini kita butuhkan 4 dengan potongan yang sama. Nah, ini dia pola yang saya gunakan untuk memotong polanya tadi. Jadi, saya mempunyai persegi panjang dengan ukuran 10 untuk lebarnya dan 11,5 untuk panjangnya. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, setelah itu kalian akan membutuhkan potongan-potongan di sekelilingnya. Jadi, contohnya di kanan sini saya mempunyai 2,5 dari tepi, 2,5 dari tepi juga. Setelah itu kalian akan mempunyai juga di sebelah kiri sini 2,5 cm dan 7,5 ke atas. Lalu kalian tandai di situ. Lalu 3 cm dari pojok kiri atas ke bawah. Kalian tandai juga di situ. Lalu nanti kalian tarik dari titik-titik tersebut sedikit melengkung supaya tidak terlalu kaku. Jadi itu nanti akan menjadi pola dasar dari material kain kalian. Jadi seperti ini yang warna merah sudah saya gambar dan saya sambungkan titik-titiknya. Dan ini bisa kalian buat juga sesuai keinginan kalian, tidak harus seperti ini ukurannya. Bisa kalian buat lebih besar atau lebih kecil. Tapi kira-kira saya sudah menggunakan ukuran ini dan saya rasa cukup untuk anak-anak. Dan ini yang sudah saya gunting. Lalu tinggal kalian taruh di material kain kalian dan sisakan 1 cm di setiap tepinya supaya kalian mempunyai space untuk kalian menjahit nanti. Lalu kalian letakkan kain yang kedua
saling membelakangi, jadi bagian yang bagus ada di dalam. Lalu hal yang sama juga kita akan lakukan. Di sini ada furing juga untuk bagian dalamnya. Jadi supaya lebih tebal lagi dari sisi maskernya ini. Dan di sini kalian letakkan seperti saya sudah bilang, membelakangi. Jadi yang bagian bagusnya ada di dalam. Lalu kita nanti akan menjahit mengelilingi pola ini. Jadi dari tepi sini kalian jahit terus mengelilingi. Setelah itu nanti kita jahit juga dengan bagian yang satunya lagi. Jadi hal yang sama kalian akan lakukan di sini. Lalu setelah itu kalian juga akan menjahit furingnya. Jadi pertama-tama kita coba seperti ini dulu. Lalu furingnya lagi, dan ini saya menggunakan 2 lapis furing. Lalu kita jahit mengelilingi polanya. Nah, setelah kalian jahit, pastikan juga kalian buka seperti ini sisa jahitannya. Dan kalau bisa kalian setrika, jadi lebih rapi. Seperti ini. Lalu, yang ini juga kalau bisa kalian setrika sisa jahitannya. Nah, ini produk akhirnya. Dan di sini kalian juga bisa jahit lagi di tepi kiri kanan dari penyambungnya tadi. Tapi ini menurut saya tidak perlu di masker anak-anak karena nanti akan terlihat menjadi semakin kecil maskernya. Jadi menurut saya seperti ini saja sudah cukup. Jadi ini bagian tekukannya. Dan pastikan juga tidak ada yang terlipat. Kalau kalian mau, kalian bisa coba juga tepinya dijahit lagi. Tapi yang seperti saya bilang tidak perlu. Di sini kita akan coba sambungkan dulu dengan karetnya. Jadi di tepi kiri dan kanan. Kita akan ambil karetnya ini. Lalu kita jahit bersamaan dengan si furingnya itu. Jadi kalian letakkan di sini kira-kira. Lalu di sebelah sini. Lalu kalian akan menjahit melintang. Jadi kalian jahit juga dengan karetnya tersebut. Nah, setelah saya jahit, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita bisa sambungkan dengan bagian yang tadi, yang satunya lagi. Kita letakkan lagi membelakangi, jadi bagian yang bagus seperti biasa ada di dalam. Lalu kita jahit kembali mengelilingi maskernya ini. Pastikan juga bagian yang bagian sambungannya itu terbuka atau sisa jahitannya tadi. Lalu kita jahit mengelilingi, pastikan juga ini tidak ada yang terlipat. Dan karetnya juga tidak berada di tempat yang salah. Setelah itu kalian jahit sampai sini, kalian sisakan bukaan. Jadi itu gunanya untuk kita nanti membalik. Nah, setelah kita menjahit tadi maskernya ini, sekarang kita bisa balik. Jadi dari bukaan yang tadi sudah kita sisakan, kita keluarkan bagian yang bagusnya. Nah, setelah saya balik, jadi seperti ini. Sekarang saya sudah tandai juga dengan jarum pentul di sekelilingnya. Ini nanti akan kita jahit mengelilingi, sehingga bukaannya tadi juga otomatis akan tertutup. Dan kita jahit sampai sini di sepanjang ini sampai tertutup.
Nah, ini produk akhirnya sudah selesai masker kita. Dan ini kalau kalian lipat menjadi 2, bisa kalian kecilkan ukurannya, jadi bisa kalian taruh di tas. Dan ini cukup tebal karena dalamnya tadi kita kasih furing juga. Dan semoga kalian suka dengan tutorial ini dan semoga berguna untuk saat sekarang. Pastikan juga karetnya ini seperti yang saya bilang tadi cukup kencang untuk menutupi mulut dari anak-anak. Karena kalau longgar jadi tidak maksimum usaha menangkal bakterinya. Jadi ini dia hasil akhirnya. Tulis di komentar juga kalau kalian mungkin mempunyai ide lain tentang membuat masker sejenis ini. Dan ini bisa kalian variasikan warnanya dan gambarnya. Tidak harus juga seperti ini, atau kalian ingin membuat lebih besar atau lebih kecil. Jadi jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menariknya dari Inspirasi Kreatif. Sampai jumpa lagi.